Baik, selamat pagi anak-anak kelas 9. Ini merupakan rekaman video Bapak yang pertama. Yang kemarin kita ambil beberapa video dari YouTube. Ini Pak Jarod akan menjelaskan tentang kesebangunan. Nah, kesebangunan yang akan kita bahas di sini. Nah, ada beberapa syarat seperti kemarin yang kongruen itu syaratnya apa? Ada 3 syarat ya. Yang pertama harus bentuknya sama. Kalau bentuknya beda, jelas tidak bisa. Hanya besar dan kecilnya saja, ya. Perbandingan sisi-sisinya nanti harus sama. Perbandingan sisi panjangnya harus sama, sisi pendeknya harus sama. Harus sama. Yang ketiga, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Kalau ini harus sama, ya. Coba lihat, ini ada gambar segi 4. Nah, contoh ya. Nah, ini juga ada segi 4. Ini kira-kira menurut kalian sebangun nggak? Sama nggak ini bentuknya? Coba lihat. Bentuknya sama nggak? Ini sama ini. Beda kan? Ini tinggi, ini nggak tinggi. Ya, harusnya nggak sama kan? Coba kita akan cek. Sebangun nggak? Nah, kita analisa. Apakah bentuknya sama? Nah, coba lihat. Sekarang bentuknya sama nggak? Kalau yang tadi yang kuning itu kita putar jadi seperti ini. Bentuknya sama ya sekarang ya? Iya. Berarti syarat pertama terpenuhi. Nah, syarat kedua, perbandingan sisinya ya. Perbandingan sisi. Pasangan pertama mau pakai yang panjang atau yang pendek dulu. Yang panjang itu berapa? AB. Nah, kita lihat AB ya. AB berarti dengan yang panjangnya PQRS yang mana? Oh, yang QR. Ya kan? QR. Jadi 9/18. Itu perbandingannya berapa? Sama-sama dibagi 9. Jadi 1/2. Setengah ya. Berarti sisi panjangnya perbandingannya 1/2. Kita akan bandingkan dengan yang pendek. Ya kan? Nah, perbandingan yang kedua, pasangan yang kedua yaitu yang lebarnya, yaitu BC per PH. Nah, ini BC atau SR boleh ya. BC-nya berapa? 5 cm. SR-nya berapa? Atau PH-nya berapa? 10. Ini kalau kita bandingkan berapa? 1/2. Jadi, dua sisi yang panjang per panjang dengan pendek per pendek itu sama-sama setengah. Berarti ini terpenuhi karena sisi panjangnya sama dengan sisi lebarnya 1/2. Syarat yang ketiga apa? Oh, ini tadi ya. Nih, ini jadi panjang dan lebarnya sama-sama 1/2. Jadi terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi, sisi bersesuaian ya. Nah, setiap persegi panjang memiliki 4 sudut dan semuanya merupakan sudut siku-siku 90 derajat. Jadi kita lihat gambarnya. Nah, sudut A itu akan sesuai dengan sudut H ya. Ini soalnya karena diputar. Sudut B akan sama dengan sudut R. Sudut C akan sama dengan sudut S. Sudut D akan sama dengan sudut P. Ya. Karena semuanya 90 derajat ya. Itu sudut B harus sama dengan P, sudut C sama dengan H, sudut A sama dengan S, sudut D sama dengan R. Sama, ya. Syarat kedua dipenuhi, sudut-sudut seletak. Maka kedua persegi panjang itu sebangun, ya. Sebangun. Kita akan pemahaman lagi. Coba lihat. Ini sebangun enggak? Ini persegi panjang, ini juga persegi panjang. Yang satu 2 cm x 6, yang satu 2 cm x 14 cm. Kita akan lihat, kita cek. Apakah bentuknya sama? Ya, sama jelas, itu persegi panjang, ya kan? Apakah perbandingan sisinya sama? Kita cek. Nah, itu berarti berapa? Yang pendek itu 2/2,
tidak sama dengan yang panjangnya 6/14, tidak sama. Berarti gimana? Tidak sebangun, ya kan? Nah, lanjut. Pemahaman lagi. Ini ada dua jajaran genjang. Semuanya sama atau panjangnya 4 cm, itu juga 4 cm. Sudutnya saja yang berbeda. Kalau sudut yang berbeda, berarti kita lihat syarat keberapa. Kita cek aja dulu ya. Apakah bentuknya sama? Sama, itu sama-sama jajaran genjang. Apakah perbandingan sisinya sama? Sama, semuanya 4, 4, 4. Sama ya. 4/4 tidak. Sama ini ya, maksudnya sama. Apakah sudutnya sama besar? Lihat. Berarti itu tidak sebangun. Apakah sudutnya sama? Enggak sama. Coba lihat. 85 dengan 50 derajat. Enggak sama. Ya. Sudut yang berhadapan itu sama besar. 85, 85, 95, 95. Di sini 50, di situ 130. Enggak sama. Sudut pada gambar 1 dan gambar 2 sudutnya tidak sama, berarti dia tidak sebangun ya. Sudut yang seletak tidak sama. Seletak itu maksudnya 85 dengan 50 itu tidak sama, tidak bersesuaian ya. Lanjut, sekarang segitiga sebangun ya. Kita akan belajar segitiga sebangun. Nah, ini ada dua segitiga. Apakah segitiga ini sebangun? Lihat, itu ada sudutnya. Sisi terpendek 19, 9, 12, dan BC-nya kita nggak tahu. Di situ ada 12, ada 20. KM-nya kita nggak tahu. Nah, syarat kesebangunan tak ingatkan lagi. Bentuk sama, perbandingan sisi sama, sudut yang bersesuaian sama besar. Kita cek. Nah, sekarang ini. Ingat, kalau sisi berarti harus pendek per panjang ya. Pendek per panjang. Yang pendek per pendeknya, yang panjang per panjangnya, maksudnya gitu ya. BC kuadrat sama dengan, nah, karena ini segitiga siku-siku, berarti berlaku Pitagoras. Mencari BC berarti Pitagoras ya. Ini pelajaran kelas 8. Nah, kita dapatkan berapa? Akar 225. Itu ketemu 15 ya. Terus kita cari KM. Berarti KM rumusnya apa? KL kuadrat dikurangi LM kuadrat. Kenapa? Karena KL adalah sisi miring. Sisi miring itu apa? Depan sudut siku-siku. Nah, 20 kuadrat kurangi 12 kuadrat sama dengan 256. Di akar hasilnya 16. Sekarang perbandingannya. Mari kita bandingkan. Sisi terpendeknya. Yang pendek berapa itu? Yang pendek itu berarti segitiga yang kecil. AB-nya 9. 9 berarti yang panjangnya berapa itu? 12, 16, 20. Oh, berarti 12. Berarti LM-nya itu terpendek. 9 per 12 itu sama dengan 3/4. Oke. Sisi sedang. Kalau sisi sedang kita lihat di situ 12 yang pendek. Yang agak panjang berarti yang KM 16, berarti 12 per 16. Kalau kita sederhanakan juga 3/4. Sisi terpanjang BC. BC itu sisi miring, KL juga sisi miring. 15 per 20. Ya kan? Itu kan BC-nya ketemu 15. Itu juga 3/4. Berarti sisinya gimana? Sisinya memiliki perbandingan yang sama, sisi pendek, sisi sedang, dan sisi terpanjang. Nah, lalu syarat yang ketiga terpenuhi nggak sudut-sudutnya? Nah, ini kesimpulan sudah segitiga sebangun ya. Lah, sudutnya gimana itu, Pak? Diketahui salah satu sudut segitiga siku itu siku-siku. Ya, siku-sikunya di mana? Di A dan di M. Sudut lain tidak perlu dicari karena perbandingan sudutnya sudah sama. Secara otomatis sudut yang bersesuaian itu pasti sama besar. Karena perbandingannya sudah sama, otomatis sudutnya juga akan sama.
Contoh yang kedua, pada gambar berikut terdapat dua segitiga sebangun. Tentukan segitiga tersebut. Nah, tentukan sudut segitiganya ya. Nah, ini ada dua segitiga ABC, ini KLM. Sebangun. Kalau sebangun kita enggak. Nah, ini sebangun dan kongruen ini malahan ya. Lihat itu AB itu panjangnya sama dengan KL, sedangkan BC itu sama dengan LM ya. Nah, pada segitiga ABC, nah, jika sudut A 70, sudut B-nya 65, maka sudut C bisa dicari dengan 180 dikurangi 70 ditambah 65. Ketemu sudut C-nya berapa? 45 ya. Pada segitiga KLM, sudut K-nya 70, sudut L-nya berapa? Lihat sudut L-nya pada garis corek 1. Lihat ini pada garis corek 1, ini ada 70 dan 65. Kalau di sini ada 70, maka L-nya ini otomatis harus 65. Lah M-nya berapa? M-nya itu di hadapan garis yang satu coret ini. Loh, sama dengan C-nya. Oh, berarti M-nya adalah sudutnya 45. Jadi segitiga tersebut adalah segitiga yang sebangun. Tapi juga apa? Kongruen, karena semuanya sama besar. Contoh yang ketiga. Dua segitiga di bawah ini adalah sebangun. Nah, coba lihat segitiganya. Sudutnya sama, jelas. Berarti kita tinggal membuktikan apanya? Perbandingan sisinya, ya. Karena sudah sama, berarti tinggal perbandingan sisinya. Nah, sudut A akan sama dengan sudut Q, ya. Sudut B sama dengan sudut R. Sudut C sama dengan sudut P. Tentukan pasangan sisi yang seletak. Hitunglah panjang PQ. Hitunglah panjang RQ. Nah, kita masuk ke sini, coba segitiganya ini. Nah, sisi yang seletak. Nah, kita lihat sisi yang seletak. Seletak itu bisa dilihat dari sudutnya ya. Coba lihat seletaknya. AB mana AB? AB itu 12 cm. Lihat. AB itu dari sudut satu coret dan dua coret. Ini ya. Berarti dia akan sama dengan QR atau RQ. Ini kan dua coret, ini satu coret ya. Nah, lanjut. AC. AC itu 10 cm, itu satu coret dan tiga coret. Berarti yang satu coret dan tiga coret. Berarti PQ. Ya, ini sama dengan AC. Sedangkan BC sama dengan PR. BC akan sama dengan PR. Nah, kenapa ini dua coret, ini tiga coret, ini dua coret, ini tiga coret, ya. Nah, itu sisi yang seletak atau bersesuaian, ya. Nah, lanjut perbandingannya sekarang. Nah, di sini kita akan bandingkan dengan apa? Pendek per panjang ya. Pendeknya berapa AB? 12. AB berapa ini? QR. AB per QR tadi yang seletak. Sama dengan BC, ya. BC dengan PR. Ini seletak. AC dan RPH. AC dan PH. Nah, ini seletak. Kita masukkan angkanya. AB-nya berapa? 12. AB-nya 12, QR-nya bisa nanti dicari, terus BC-nya 8, BC-nya 8, terus RP-nya atau PR-nya 12, PR-nya 12, terus ini ada AC, AC-nya 10, PQ-nya berapa? Berarti di sini QR dan PQ belum diketahui, berarti bisa dicari. Iya, kalau dia sebangun berarti bisa dicari. Kita lihat. Nah, kita ambil ini aja. 12 per QR sama dengan 8 per 12. Artinya, nah, QR bisa dicari, kali silang ya. 12 kali 12 dibagi 8. Ini ketemu QR, jadi QR ketemu 18. Sekarang mencari PQ. Kita ambil aja ini ya, PQ-nya. 8 per 12 sama dengan 10 per PQ. Nah, PQ-nya akan kita cari. Nah, PQ itu sama dengan berapa? 12 kali 10 dibagi
8. Hasilnya 15. Jadi PH ketemu 15, RH ketemu 18. Ya. Nah. Contoh yang keempat. Nah, ini ada segitiga double ya. Segitiga ADE dan segitiga ABC ya. Segitiga ADE sebangun, jelas sebangun. Kenapa sebangun? Wong ini kan nurut dengan segitiga yang besar, berarti dia sebangun. Maka berlaku apa? Lihat, ini tetap perbandingan pendek per panjang. Rumusnya pokoknya pendek per panjang. Artinya di segitiga pendek dan di segitiga yang besar, yang panjang. Kita lihat sisinya. Maka berlaku gini. AD kan segitiga yang kecil. AB itu segitiga yang besar. Berarti AD per AB akan sama dengan DE per BC. Ini segitiga yang kecil, ini sisi yang bersesuaian kan ini. Sisi yang di sini AE per AC. Ya, AE per AC. Ya. Kita akan cari. Oh, ininya 16. BAB-nya berapa? AB-nya kini 16, kini 8. Oh, berarti 24. Berapakah panjang BC-nya kan gitu? BC-nya berapa? Oh, ini 12 per BC. Nah, kita cari sama BC-nya ketemu 12 kali 24 dibagi 16. Hasilnya 18. Ini kalau bentuk seperti ini ya. Lanjut. Nah, sekarang kalau seperti ini, ingat, kalau ketemu seperti ini, kalian lihat ininya, garisnya sejajar. Kalau garisnya sejajar, berarti puncaknya adalah P. Nanti rumusnya ini, PT per PS, sama dengan TH per SR, sama dengan PH per PR. Kita lihat. Nah, PT per PS, TH per SR, dan PH per PR. Ya. Jadi dibolak-balik nggak masalah. Dijungkir pun nggak masalah. Yang penting kamu tahu garis sejajarnya mengarah ke puncak. Ya. Ya, kita masuk contoh soal yang kelima. Ini pada segitiga PHR ditarik garis TS. Sehingga nanti sudut HPR dan HST itu saling berpelurus. Ya. Nah, kita akan lihat. Nah, ini sudut segitiganya. Lihat ini kuncinya HPR ini, HPR yang di sini ya. Dengan HST ini berpelurus. Coba lihat ini. Berpelurus kalau ini berarti yang di sini ya kan, ini kan juga pelurusnya kan, lurusnya HST juga ya. Nah, kita akan analisa ya. Nah, ya coba lihat segitiga ini ya, segitiga HPR ini lihat. Nah, pada segitiga PHR ini punya sudut H ya. Pada HST juga punya sudut H ini. Kita misalkan X, berarti satu sudut yang sama. Ini sudah satu sudut yang sama. Karena kalau sebangun tiga sudut harus sama besar. Ya, lanjut. Sudut HPR, karena HPR dengan HST itu berpelurus, nek dijumlah harus 180. Maka HPR itu ketemu 180 dikurangi RST. Ya kan? Karena berpelurus. Oke. Nah, ini kita kotai. Sekarang lanjut. RST dan HST. Sudut RST sama HST. Coba ini kan garis lurus. Kalau garis lurus, berarti dia jumlahnya harus 180. Pertanyaannya, kalau mencari HST berarti berapa? Ya tinggal 180 dikurangi RST. Sama. Ya kan? Coba lihat kotak sama. Golek HPR itu juga 180 kurangi RST, golek HST juga sama dengan 180 kurangi RST. Berarti sudut P ini sama dengan sudut S. Dua sudut yang sama. Berapa? Yo ini 180 kurangi RST pokoknya, nggak tahu sudutnya berapa, ya. Kalau dua sudut sudah sama, nah otomatis sudut yang R ini pasti sama dengan sudut yang di sini. HPR sama dengan HST. Nah, dengan demikian sudut PRS dan sudut STH
adalah sama. Berarti 3 sudut yang sama besar. Ini sudut sini dipakai 2 segitiga. Sudut sini sama sudut sini sama, sudut sini sama sini sama. Ya. Nah, semua sudutnya sama besar. Nah, sekarang lihat segitiganya. 2 segitiga siku-siku yang sebangun. Coba kita lihat. Nah, ini segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku ya. Ini kalau kita ambil garis BD, ini garis tingginya, ini juga siku-siku juga. Berarti ada berapa segitiga itu? Ada ABC yang besar, ada ABD yang kecil, ada BDC yang agak besar. Nah, segitiga siku-siku di BD ada garis tinggi. Segitiga ABC sebangun dengan BCD dan ABD. Kita akan lihat. Nah, kita akan sesuaikan dengan sisi hipotenusa atau apa? Sisi miring ya. Kalau sisi miringnya kan berarti ini AC-nya. Kenapa? Karena di depan sudut siku-siku. Yang segitiga ini, segitiga BDC sisi miringnya jelas ini. Segitiga ABD, segitiga siku-sikunya di AB, kan gitu. Nah, kita akan cari BD itu sama dengan berapa. Nah, sesuai dengan aturan yang sudah dipraktekkan ya di hipotenusa itu Pythagoras ya, kita akan dapatkan ini. Kalau mencari BD yang tengah ini, itu sisi pendek dikali sisi agak panjang. Nah, tengah-tengahnya di akar, nanti ketemu ini ya, akan ketemu. Lanjut, kita akan cari sisi AB-nya. Kalau mencari sisi AB, berarti tinggal ini. Nah, sisi pendeknya ini dikali sisi panjangnya ini. Berarti AB sama dengan apa? Lihat, AB akan ketemu akar AD dikali AC. Ya, rumusnya itu. Untuk yang ketiga, nah ini kalau mencari BC, mencari BC juga sama, pendeknya ini kali panjangnya ini. Berarti, nah jadinya seperti ini. Mencari BC sama dengan akar CD dikali akar CA. Ya. Nah, kita akan praktekkan di soal. Coba lihat soalnya. Nah, jika diketahui di sini 4 cm, di sini 16 cm, berapakah sisi yang lainnya? Sisi yang lain berarti PQ-nya berapa, GS-nya berapa, QR-nya berapa. Ya. Nah, kalau ada seperti ini yang bisa dicari yang mana? Yang PQ. PQ bisa, ya kan? Nah, kita lihat PQ. PQ berarti sama dengan apa? Nah, rumusnya kan pendek kali panjang gini toh mencari PQ. Oh, berarti 4 dikali 20. 20 itu dari mana? 4 ditambah 16 ya. Nah, berarti akar 80. 80 itu 16 kali 5. 16-nya bisa diakar. Jadi ketemu 4 akar 5. Sekarang mencari GS. Nah, GS itu apa? Nah, ini yang pendek, ini yang agak panjang. Ya kan? Akar PS dikali SR tengah-tengah. 4 dikali 16. Berarti akarnya 4, 2, akarnya 16, 4. Berarti ketemunya 8. Atau akar 64 juga 8 kan? Sama. Sekarang panjang QR. Nah, mencari panjang QR. QR itu apa? RS dikali RP. Kan gitu. 16 dikali 20. Tak kalikan saja 320. Nah, itu 64 kali 5. 64 itu 8 kalau di akar 5. Berarti 8 akar 5. Nah, ini tergantung kalau di sini nanti ada 2 angka saja pasti ketemu semuanya. Yang penting tahu kalau PQ ini pendek kali panjang. Kalau mencari QR ini pendeknya ini kali panjangnya ini. Tapi kalau mencari GS ini kali ini. Ya. Tinggal nanti soalnya dibolak-balik. Ya, kalian perhatikan, nanti kalian coba soalnya. Oke, sekian dulu dari Pak Jarod tentang kesebangunan. Kalian lihat materi yang kemarin, kalian ulangi dan nanti kalian kerjakan soal latihannya. Terima kasih, tetap
pakai masker, jaga jarak, dan selalu berdoa. Selamat pagi semuanya dan selamat belajar.